Bapak dan Ibu sekalian, jamaah kajian online An-Syifa yang dirahmati oleh Allah, kita tidak bosan-bosannya terus ya istiqomah setiap pagi ngaji. Meskipun yang memberi kajian itu saja, yang dikaji barangkali menurut orang lain itu saja. Tapi bagi orang yang suka ngaji, tidak itu saja. Ada perubahan, ada sesuatu yang lain yang kita rasakan di dalam hati kita. Memang ya bagi orang yang tidak biasa tidak terasa. Dikira nggak ngaji podo wae, nggak sama. Kita bisa merasakan bagaimana kita beribadah kepada Allah menjadi lebih sreget, lebih rajin berjamaah, bangun malam, baca Al-Quran. Ini adalah barokahnya kita ngaji, barokahnya kita sering ketemu orang-orang alim atau teman-teman yang baik di dalam jamaah ini. Maka berpengaruh sekali kepada kita. Ini yang tidak disadari oleh orang lain. Maka dari itu kenapa ya, orang itu melihat ya kalau saya pergi ke masjid kok senantiasa membawa buku, membawa apa. Ya, saya ditegur sama nih loh kok gak bosen-bosen opo ae sing diwaca iku ning masjid itu ya. Udah ya itu karena dia tidak pernah mengikuti saya cuma bilang ya cobalah sama nunggu sedilu ta. Nanti kalau duduk ternyata tidak nyaman, tidak enak, besok lagi tidak usah duduk ya. Jadi kalau sudah merasakan duduk di majelis ilmu, majelis taklim, ternyata nagih nantinya, ya itu ya kita ketagihan karena ada sesuatu ketenteraman masuk ke dalam hati kita, kedamaian. Nasihat-nasihat itu ya bagaikan hujan yang turun dari langit, yang asalnya bumi itu kering, tandus, kerontang, maka menjadi gembur dan menumbuhkan bermacam-macam tumbuh-tumbuhan. Demikian juga hati yang sering Mohon maaf, ini ada masalah ya di Ustadznya ya Bapak Ibu. Iya, suara nggak ada suara Pak ya. Ya betul Pak Haji. Baiklah ya. Oh. Mari kita buka saja dengan membaca Al-Quran. Yang membaca siapa Bu? Halo? Bismiati, Ustaz. Bismiati. Bu Ismiati monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Baqarah ayat 43 sampai dengan 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa'u ma'ar raki'in. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna fala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Iya. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 43 sampai 46. Dan laksanakanlah sholat
tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab Taurat. Tidakkah kamu mengerti? Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ismiati ya. Sudah berani membaca Al-Quran didengarkan oleh sekian orang banyak. Terus menerus belajar. Insya Allah nanti kita akan mendapatkan yang kita rindukan, yaitu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ya mungkin sekarang sekedar membacanya, ya ada salahnya sedikit-sedikit. Jangan kita merasa kecil hati. Karena orang yang tidak pernah salah tidak akan bisa mencapai kebenaran. Orang itu pasti lewat sana, salah, nanti akhirnya benar didapatkanlah. Baik ya, kita sedikit kita sampaikan pada ayat-ayat ini. Ayat yang ke-43 ini, setelah Allah mengingatkan kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi yang sedang ramai sekali. Orang Yahudi ada agama Yahudi, ya, bangsa Yahudi ada, agama Yahudi ada, sudah diterangkan oleh Ustadz Farid itu apa bedanya, ya. Maka dia diingatkan oleh Allah, orang Yahudi itu, wala talbisul haqqa bil batili, jangan kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, ya. Jangan campur aduk. Jadi ini sebenarnya adalah ditujukan kepada orang ahlul kitab, ya, hal yang baik yang datang dari Allah dicampurkan dengan ucapan-ucapan mereka, sehingga kitab-kitabnya itu isinya tidak hanya firman, tidak melulu firman Allah, tapi juga ucapan-ucapan, mungkin ucapan orang bijak, mungkin ucapan yang menulis itu dan lainnya tercampur aduk di sana. Wa talbisul haqqa bil batil wa tatumul haqqa, kamu sembunyikan yang benar. Apa yang benar ini? Kedatangan Nabi terakhir yaitu Muhammad SAW yang diterangkan, dijelaskan di dalam Tauratnya itu. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui, ya, bahwa Nabi Muhammad itu sudah tercantum di dalam kitab Taurat seluruh sifat-sifatnya dan tanda-tandanya, bahkan ya, mereka yang diberi kitab itu mengenal Nabi Muhammad lebih dari mengenal anak-anak laki-lakinya sendiri, ya. Namun mereka sengaja menyembunyikannya. Ini masih perintahkan ini, wa aqimus sholata, dan tegakkanlah sholat, wa atuz zakata, dan tunaikan zakat, warka'u ma'arokimi, rukuklah bersama-sama yang rukuk. Perintah ini warka'u ma'arokimi menunjukkan bahwa sholat itu dikerjakan secara berjamaah, tidak dikerjakan sendiri. Maka dari itu sebagian ulama menganggap sholat berjamaah ini hukumnya fardu ain, ya. Sebagian lagi mengatakan fardu kifayah, sebagian lagi mengatakan sunnah muakkadah, ya. Ya, tidak ada yang mengatakan makruh, tidak ada, ya. Semuanya itu adalah seperti itu. Nah, di dalam sabda Nabi atau ayat Quran, sunnah muakkadah, ya, kemudian fardu kifayah, fardu ain tidak ada. Perintahnya adalah warka'u ma'arroki'in. Tidaklah kalau rukuk bersama-sama dengan orang yang rukuk, ya. Jadi orang-orang yang rukuk yaitu Nabi kita Muhammad bersama sahabatnya. Jadi orang-orang ahli kitab diseru seperti itu. Karena semua agama itu semuanya Islam. Tuhannya satu Allah. Jadi tidak ada Tuhan yang lain Allah. Maka agama ya satu Islam. Sedang ada agama Yahudi, Nasrani, dan lainnya itu penyimpangan setelah Nabi mereka wafat. Itu mereka mengikuti agama atau kitab suci yang sudah tidak suci lagi. Ya. Maka terjadilah penyimpangan ini. Sehingga di dalam agama kita itu kita minta kepada Allah Ta'ala,
ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus yang telah ditempuh an'amta alaihim, yang jalannya orang-orang yang telah berengkau nikmat, yaitu para nabi, para sholihin, para syuhada, ya. Itu yang sudah diberikan oleh Allah, itu petunjuk jalan yang lurus. Ghairil maghdub, bukan orang-orang yang dimurkai, yaitu orang-orang Yahudi. Kenapa orang itu termasuk yang dimurkai oleh Allah? Dia mengerti sebenarnya agama, faham, tapi dia tidak mengamalkan tuntunan agama yang diketahui. Oleh karena itu, kalau kita juga mengetahui agama, kemudian kita abaikan begitu saja petunjuk agama ini, ya kita mudahnya nanti dimurkai oleh Allah, sama dengan orang Yahudi, ya. Di atas atak murunan nasabil biri watang sauna angkusakum. Kenapa kamu perintahkan orang lain berbuat baik kalau lupakan dirimu sendiri? Wa antum tatluna kitab, padahal kamu membaca kitab, yaitu Al-Quran. Nah, kalau orang Yahudi kamu membaca kitab Taurat, kita sudah baca Al-Quran. Kenapa kita masih ikut-ikutan, ya? Kalau ada orang ini sungkan, kalau tidak mengikuti tradisi mereka, kebiasaan mereka, nanti saya dikucilkan. Jangan-jangan kalau saya mati nanti tidak dimakamkan di tempat pemakaman, ya biar saja, tugas kita hidup itu sampai mati selesai. Jadi kalau kita sudah meninggal, sudah selesai tugas kita hidup di dunia ini, tinggal yang hidup merawat jenazah itu tugasnya yang hidup. Apakah nanti makam kita digijing atau tidak digijing, yang dosa adalah yang hidup, bukan yang mati sudah selesai, tidak mendapatkan dosa dari perbuatan orang-orang yang mengerjakannya setelah kita mati. Jenazah kita disolati atau tidak disolati, itu urusan yang hidup, bukan urusan kita. Kita tidak bisa jerit-jerit, aku belum disolati, tidak bisa. Ya, selesai tugas kita sampai mati saja sudah. Ya, kemudian kita nanti akan dibangkitkan dari kubur. Nanti akan saya sampaikan bagaimanakah pertanyaan malaikat Munkar Nakir di dalam fikih Sunnah Sahih Sabik jilid 4. Nanti akan saya bahas di sana. Hadisnya cukup panjang-panjang masalahnya, ya. Ini sementara saya akan masuk kepada sholat jamaah dulu, ya. Kemudian ayat yang ke-43 itu, atak murunan nasa, apakah kamu akan memerintahkan kepada manusia bil biri dengan mengerjakan kebaikan, iman kepada Muhammad. Jadi orang Ahlul Kitab itu pendeta-pendetanya menyuruh kepada anak buahnya, ya kamu imannya kepada Muhammad, karena dia tahu Muhammad itu adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah, yang mereka itu harus mengikuti. Namun pendetanya sendiri tidak mau mengerjakan seperti itu, maka turun ayat ini, atak murunan nasabil biri watang sauna angkusakum, dan kamu melupakan dirimu sendiri, kamu tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa antum tatluna kitab, padahal kamu membaca kitab Taurat, bahwa kamu sudah mengerti Muhammad itu adalah utusan Allah. Kenapa kamu sendiri tidak mau berbuat ya seperti yang kamu perintahkan kepada anak buahmu, kepada jamaahnya itu? Afala ta'qilun, apa kamu itu tidak berakal? Gendeng penuh itu, ya, seperti orang gila. Orang lain diselamatkan, dia sendiri menjerumuskan dirinya kepada kebinasaan, ya. Kemudian ayat berikutnya, ayat 45, wasta'inu, dan mohonlah pertolongan kalian kepada Allah, bisobri, dengan tetap berlaku sabar, wasolah, dan mengerjakan sholat. Jadi orang kalau diuji oleh Allah Ta'ala sabar, dan dalam kesabaran itu banyak mengerjakan sholat, tidak hanya sholat fardu, sholat sunnah, ya. Mohon ketenangan batin yang tatkala itu kita diguncang oleh berbagai cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasta'inu bisolbi wal sholah, namun menjadikan sabar dan sholat itu sebagai penolongnya itu enggak mudah. Wa innaha, dan sesungguhnya ya, sholat itu lakabiratun, betul-betul berat, ila alal khosiin, kecuali orang yang hatinya sudah khusyuk, sudah tunduk, sudah patuh kepada yang disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi besok itu apakah non muslim masuk surga atau masuk neraka, umpamanya ada ditanya, ya. Maka kita yang memasukkan surga, ya Tuhan yang disembah.
Ya kalau kita menyembah Allah, ya Allah memasukkan kita ke dalam surga. Ya, kalau masih ada Allah yang lain yang disembah oleh agama-agama yang lain itu ya apakah yang tentu mereka biar masukkan surga kalau memang mereka itu akan kemungkinan masuk ke dalam surga. Tapi karena Tuhannya cuma Allah dan mereka tidak menyembah Allah, ya mari tempatnya bukan di surga lagi, tempatnya di neraka karena mereka tidak menyembah kepada Allah yang menciptakan surga, yang menciptakan dirinya. Ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai manusia, ya ayuhan nasu budu sembahlah ya rabbakum Rabb kalian. Ya, alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kalian walladzina min qablikum dan orang-orang sebelum kalian. La'alakum tattaqun supaya kalian mencapai derajat yang takwa. Jadi tujuan ibadah itu untuk mencapai derajat takwa. Kalau sudah takwa, itu adalah disiapkan oleh Allah surga, yang surganya seluas langit dan bumi. Ya, baiklah kita lanjut. Orang yang khusyuk itu seperti apa? Alladzina, orang khusyuk itu adalah orang-orang yang yadununa, mereka mengetahui, mereka meyakini annahum sesungguhnya mereka mulaku Rabbihim, besok akan ketemu Rabb mereka. Maka dari itu orang-orang yang diberi kitab amal catatannya dari sebelah kanannya itu dia mengatakan ini dhanantu anni mulakin hisabiyah. Saya yakin bahwa saya ini nanti akan mendapatkan hisab kayak seperti ini. Wa huwa fi insyati radiyah. Mereka nanti betul-betul akan merasakan dalam kehidupan yang menyenangkan fi jannatin aliyah. Ya, di dalam surga yang tinggi. Jadi surga itu tinggi jauh dari neraka yang panasnya mungkin bisa dirasakan tidak ya. Ya, kutubuh daniyah, buah-buahnya sangat dekat dan mudah sekali dipetik ya. Katakan pada mereka ulu wasrabu hani'am bima aslaftum fil ayamil khaliyah ya. Makan dan minumlah dengan senang hati, ini semua adalah balasanmu tatkala kamu hidup di dunia. Ya, senanti taat kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang khusyuk itu alladzina yadhununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan kepada fikih sunnah Sayyid Sabiq jilid 2 bab salat berjamaah ya. Pak Tomo ada? Ada Ustaz. Monggo Pak Tomo dibaca salat berjamaah. Bismillah. Salat jamaah, hukum dan keutamaannya. Salat berjamaah adalah sunnah muakkad. Banyak hadis-hadis yang menguraikan keutamaannya. Di antaranya kita sebutkan sebagai berikut. 1. Dari Ibnu Umar radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua langsung. Lanjut, Ustaz. Ya, lanjut 2. Ya, 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang dengan berjamaah itu melebihi salatnya di rumah atau di pasar sebanyak 25 kali lipat. Sebabnya ialah karena bila ia berwudu, dilakukannya dengan baik, lalu pergi ke masjid, sedang kepergiannya itu tiada lain dari hendak sholat semata-mata, maka setiap langkah yang dilangkahkannya diangkatlah kedudukannya 1 derajat dan dihapuskan dosanya 1. Dan jika ia sedang sholat, maka para malaikat memohonkan untuknya rahmat selama ia masih berada di tempat sholat itu, selagi ia belum berhadap mereka. Ya Allah, berilah orang ini rahmat. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Dan orang itu dianggap sedang bersolat semenjak ia mulai menantikannya. Ya,
Jadi sholat itu sudah penting ya, dan harus dikerjakan dengan baik dan benar serta sempurna. Jadi kita tidak boleh mengerjakan sholat itu asalkan mengerjakan. Maka dari itu disebutnya bukan mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat. Baru dikatakan menegakkan sholat, kalau sholat yang dikerjakan itu adalah dikerjakan berjamaah di masjid. Hanya saja memang bertahap. Bagi mereka yang masih pemula, ya mesti harus ke masjid supaya benar dulu sholatnya. Ya, tidak dikerjakan di rumah sama sekali sampai dia sudah betul-betul benar, bisa mengikuti tata cara yang benar. Nanti kalau sudah benar, maka boleh suatu saat kalau ada keperluan, ada sesuatu yang sangat tidak bisa ditinggalkan, sholat sendiri di rumah karena sudah bisa sholat dengan benar. Dan ternyata sholat yang dikerjakan berjamaah ke masjid tadi dibandingkan dengan sholat sendirian ada berselisih 27 sholat. Ada suatu derajat. Ya, katakan gampangannya untuk memikirkan kalau kita sholat bersendirian ya 27 kali itu sama dengan kita sholat sekali kalau kita sholat di dalam masjid ya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, sholatul jamaati. Sholat yang dikerjakan dengan berjamaah itu afdolul lebih utama min sholatil fadhi dari sholat kesendirian. Ya, keutamanya apa? Bisam iwa isrina darajatan. 27 derajat. 27 tingkatan. Jadi ini penting sekali, oleh karena itu jangan sampai kita sholat rugi. Kita sholat di rumah caranya sama, bacaannya sama, sujud dan rukuknya sama, tapi ternyata Allah menghargai atau memuliakan, mengutamakan mereka orang-orang yang sholat di dalam masjid. Karena apa? Karena memuliakan rumah-rumah Allah itu termasuk syiar agama. Ya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, bacakan dulu kajiannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Rasulullah memberi nasihat kepada kita ini. Sholatul rajuli fi jama'atin, sholatnya seseorang dalam keadaan berjamaah, tad'ufu akan berlipat ala sholatihi fi baitihi wa fi suqihi, akan berlipat ya dibandingkan sholatnya di rumahnya dan di pasar, khamsa wa isrina dhifan, 25 kali lipat ya, dibandingkan sholatnya di rumah atau sholat di pasar ya. Karena dulu di zaman para sahabat itu banyak berdagang sehingga gak sempat ke masjid kalau sholat di pasar. Tapi demi mendengar sabda Nabi seperti itu, begitu ada azan, sudah ada syariat azan, maka ditinggalkan semua, dia pergi untuk mengerjakan sholat berjamaah di dalam masjid ini ya. Kemudian wadzalika ya, dan demikian itu dikarenakan sholat itu lam yahto. Tatkala orang itu pergi sholat ya, tidaklah ia melangkah khotwatan, satu langkah ya. Oh, ini masih ada. Wadzalika, dan demikian itu annahu sesungguhnya idza tawaddoa, apabila seorang itu berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian memperbagus wudunya, summa kharaja ilal masjid, kemudian dia pergi menuju masjid ya, la yukhriju, tidaklah ia keluar menuju masjid itu ila sholat, kecuali tujuannya sholat. Jadi setelah selesai wudhu dia pergi menuju masjid itu tujuannya hanya untuk sholat berjamaah, maka lam yahdu khotwatan, tidaklah ia melangkah satu langkah, ila, kecuali langkah itu rufi'at lahu ya, Allah akan mengangkat baginya biha, dengan langkahnya itu untuk menuju sholat itu darajatun, 1 derajat. Jadi kalau kita melangkah satu langkah 1 derajat ya, wa khatatu ya, wa khutto ya, wa khutto, dan menghapuskan anu darinya biha dengan langkah menuju sholat itu khotiatan, satu kesalahan. Oleh karena itu para sahabat itu disuruh pindah dekat Masjid Nabawi, tidak mau pada saat itu, padahal banyak tanah kosong di sekitarnya.
Kenapa? Karena langkahnya menuju ke masjid itu dihitung oleh Allah. Satu langkah itu mendekatkan diri kepada Allah 1 derajat, dan 1 langkah lagi akan menghapus satu dosa. Ya, satu dosa. Kemudian ini faida sholat, ya. Kemudian tatkala ia sholat, ya, kita dalam kondisi sholat, lam tazalil malaikatu tusolliya alaihi. Malaikat senantiasa akan memohonkan sholawat, memohonkan doa, ya, kepada orang itu selama fi sholati, dia dalam keadaan sholat. Jadi selama ia jalan duduk menunggu sholat, setelah sholat sampai ia pulang ke rumah itu dihitung semuanya sholat, ya. Malam yuktis, selama ia tidak berhadas. Maka dari itu kalau kita di dalam masjid, berada di dalam masjid, jangan batal wudhu. Kalau batal segera wudhu, ya. Setelah wudhu sholat 2 rakaat, sholat sunnah wudhu, kemudian menunggu sholat. Orang yang menunggu sholat setelah sholat diberi pahala sholat sampai dia pulang ke rumah. Jadi kalau sudah pulang ke rumah ya selesai, pahala sholatnya sudah tidak diberikan lagi. Tapi selama menunggu diberi pahala sholat ini, ya. Kemudian dan malaikat mendoakan kepadanya. Ya, doanya apa? Allahumma sholli alaihi, ya. Ya Allah, berilah mereka kesejahteraan, keselamatan. Allahumma ya Allah, Allahumma arhamhu, berilah ya rahmat. Jadi dimohonkan oleh malaikat rahmat dan keselamatan. Wala yazalu bi sholati, dan senantiasa ia dihitung dalam keadaan sholat. Mangtadzara, selama yang ditunggu itu adalah as-sholatu sholat. Jadi kalau kita misalnya setelah maghrib kita berada di dalam masjid menunggu sholat, ya, maka diberi pahala sholat, ya. Kalau kita pulang ke rumah, pahala sholat kita sudah selesai. Tapi kalau kita masih menunggu sholat isya untuk berjamaah isya, masih diberi pahala sholat. Tapi yang jelas dalam hadisnya, yang berada di dalam masjid itu selama ia menunggu sholat diberi pahala terus sholat. Itu keuntungannya orang-orang yang senantiasa sering sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau sudah pulang ke rumah ya sudah selesai. Jadi penting sekali kalau begitu sholat berjamaah ini jangan sampai di antara kita meremehkan saja karena menganggap cuma sunnah. Oleh karena itu tidak dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi mereka yang tahu bahwa itu adalah tanda kasih sayang Allah, tanda cintanya Allah kepada seorang hamba, maka hamba itu akan dimudahkan berbuat kebaikan dan kebaikan, maka dia tidak akan gampang pulang ke rumah setelah sholat di dalam masjid. Yang misalnya sholat maghrib, nanti pulangnya isya aja. Sambil memakmurkan masjid, sambil iktikaf di dalam masjid, sambil taklim di dalam masjid, nanti kalau isya baru pulang. Ya. Dan ini tidak akan mudah dikerjakan kecuali orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang ketiga, monggo Pak. Hadis yang ketiga dari Abu Hurairah pula katanya, ada seorang buta datang mendapatkan Nabi SAW dan katanya, ya Rasulullah, saya tidak mempunyai penuntun yang akan membimbing saya ke masjid. Lalu dimohonnya kelonggaran untuk bersolat di rumah saja. Permintaan itu dikabulkan oleh Nabi. Tetapi baru saja ia pergi, tiba-tiba dipanggil kembali oleh Nabi SAW dan menanyakannya, adakah Anda dengar panggilan azan? Maka ujarnya, ya. Maka sabda Nabi SAW, kalau demikian, datang sajalah. Hadis riwayat Muslim. Ya. Jadi ini orang buta, ya, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Ini rumahnya ya agak jauh dari masjid, tapi masih mendengar suara adzan. Ya. Kemudian dia Madinah pada saat itu banyak pepohonan, pohon kurma, pohon yang lain tidak seperti sekarang yang jadi kota itu. Kemudian juga banyak binatang buas. Dia itu selapor sama Nabi, ya Rasulullah, saya itu tidak mempunyai pembimbing, tidak ada yang nuntun saya pergi ke masjid, ya kan? Ya, sehingga saya tidak bisa khawatir, ya, kalau saya
jalannya ke masjid itu menjadi penghalang itu, misalnya mungkin ada binatang buas atau mungkin terbentur-bentur oleh pohon-pohon yang ini. Bagaimana, apakah saya diberi rukhsah keringanan ya Rasulullah, sholat di rumah saja? Ya, maka Rasulullah melihat kondisi seperti itu orang buta ini, maka diberi rukhsah oleh Nabi. Ya, tidak apa-apa, silakan kamu sholat di rumah. Tapi setelah dia pergi berpaling, dia rupanya senang. Kalau begitu tidak sholat di masjid, tidak apa-apa. Karena yang bersabda Nabi berarti kalau orang tidak sholat di masjid, sholat di rumah, kalau kondisinya buta, sama pahalanya dengan orang yang sholat di masjid. Namun tiba-tiba setelah dia menoleh mau pergi, ya, Jibril datang kepada Nabi, ya, tanyakan kepada orang itu, dengar nggak kepada adzan? Maka dipanggillah oleh Nabi, ya, dipanggil, apakah kamu mendengar adzan untuk sholat? Ya, mendengar ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, fa'ajib, maka hendaklah kamu datangi sholat berjamaah itu. Jadi artinya tetap saja meskipun dia buta, tidak ada keringanan untuk sholat di rumah. Tetapi bagaimana, apakah kalau sholat di rumah tidak sah? Orang buta itu sah. Hanya saja berbeda hukumnya kalau sholat berjamaah di masjid. Kalau sholat berjamaah di masjid, seperti disebutkan pahalanya 27 kali, ada 25 kali lipat, langkahnya juga dihitung, penghapus dosa, mengangkat derajat, seperti itu. Nah, seandainya Rasulullah mengatakan boleh, maka orang yang buta di rumah dengan orang yang masuk masjid buta sama saja. Itulah pentingnya sholat berjamaah, sampai-sampai orang buta saja masih diperintahkan ke masjid. Sekarang mari kita lihat diri kita sendiri. Sudahkah kita 5 waktu itu sholat di masjid? Atau kita cuma maghrib sama saja, sama subuh barangkali. Kalau duhur sama asal sudah tidak terpikir untuk sholat ke masjid. Tanyakan kepada diri kita sendiri, itulah kualitas kita di dalam beragama ini. Ya. Jangan menuding orang lain, tudinglah diri kita sendiri. Sudahkah kita sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi? Kita jangan mengaku ahli sunnah wal jamaah kalau sholat saja tidak selalu dikerjakan di dalam masjid. Meskipun sholat sendiri di rumah, hukumnya tetap sah secara fikih. Ya. Yang keempat, monggo Pak. Hadis keempat juga dari Abu Hurairah pula, katanya Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di dalam kekuasaannya, saya bermaksud hendak menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyuruh seseorang menyerukan azan sholat, lalu menyuruh seseorang pula untuk menjadi imam bagi orang banyak. Maka akan saya datangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah, lalu saya bakar rumah-rumah mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sayangnya Rasulullah kepada kita, ya. Keutamaan itu memang kadang-kadang orang dipaksa dulu, ya. Baru nanti lama-lama mengerti. Kalau sudah mengerti, mereka akan merasakan, ya. Seperti anak kecil itu. Kalau anak kecil zaman dulu tuh, kalau mau makan dilotek dulu, ya, sampai nangis-nangis, gelagapan gitu, ya, disuruh makan. Karena kalau gak makan, nanti susah ini anak itu, mungkin tidak hidup lah, katakan seperti itu. Maka demikian juga Rasulullah ini, ya. Dia bersumpah demi Allah, saya akan menyuruh orang-orang itu mengumpulkan kayu bakar, ya, kemudian disiapkan untuk membakar rumah orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid, sementara dia mendengar adzan dan tidak ada halangan yang untuk mendatangi masjid itu, disuruh membakar, ya. Ya. Kenapa? Karena pahalanya yang besar itu tidak akan bisa dilihat kecuali orang yang dipaksa untuk melihat. Ya, keselamatan yang diperoleh dari orang berjamaah tidak akan bisa diketahui kecuali orang yang dipaksa untuk mengetahui. Dan orang itu yang ditakuti hartanya yang hilang. Ya, kalau rumahnya sudah diancam dibakar, kemudian bahkan keluarganya tidak bisa mendapatkan tempat tinggal, mari baru takut, mari baru sholat berjamaah. Nah, setelah bersolat berjamaah, baru tahu inilah sebenarnya keselamatan yang dijanjikan oleh Allah lewat Rasulnya, baru diketahui setelah ia dipaksa.
Ya kan seperti orang sholat malam, sholat duha, sholat apapun, asalnya ya terpaksa. Ya, tapi setelah itu mereka nagih rasanya. Perbuatan baik atau perbuatan buruk itu sama saja. Tatkala pertama kali ia berbuat, maka terpaksa. Lama-lama terasa nikmat. Kalau sudah menikmat, ketagihan. Orang berbuat buruk juga sama. Orang berzina, itu kalau pertama kali melakukan zina, waduh, menangis barangkali malam harinya. Ya, dia mohon ampun-ampun kepada Allah. Tapi seminggu kemudian lupa. Yang diingat adalah bisikan setan. Ayo dia ngajak mengulangi. Akhirnya apa? Tidak merasa dosa sama sekali tatkala melakukan perbuatan maksiat dan terasa nikmat maksiat itu. Orang merokok sajalah gampangannya, paling gampang. Pertama kali batuk-batuk merokok itu, nggak suka merokok. Tapi kalau sudah terbiasa, nggak ngerokok ketagihan. Orang sedekah juga begitu. Orang pertama kali sedekah, diajak sedekah, waduh, ya saya butuh ini, perlu ini, dan ini, penghasilannya saya cuma sekian, wah, mohon maaf saya tidak bisa, dan lain-lainnya. Tapi kalau sudah tahu nikmatnya bersedekah, ya, indahnya bersedekah, maka dia tidak, kenapa saya tidak diajak? Kalau ada kebaikan ini, meskipun saya uangnya cuma sedikit, barangkali ada bermanfaatnya. Ya. Maka itu Allah Ta'ala itu kalau ada orang bersedekah, tidak melihat jumlahnya, ya, tapi berapa prosentasenya harta yang dikeluarkan atau disedekah itu dibanding dengan miliknya sendiri. Itulah nilainya di sisi Allah. Karena semua harta kekayaan yang dimilikinya pemberian Allah. Ya, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat yang ke-7 itu. Aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi. Ya. Berimanlah kamu kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah. Karena harta itu sebenarnya Allah menjadikan kaum menguasainya saja. Ya. Waladzina amanu minkum wa anfaqu ulaika ajrun kabir. Yang mereka yang beriman, ya, kemudian menjalankan hartanya sebagian itu, mereka dapat pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Maka orang yang terbiasa berbuat baik akan ringan berbuat baik. Orang yang biasa berbuat jahat akan ringan berbuat jahat. Itu sebabnya disebutkan di dalam surat Lail, surat 92, ayat 5 dan ayat yang ke-7 barangkali. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yasiru yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yasiru yusra. Perbuatan baik yang dibiasakan akan memudahkan perbuatan baik berikutnya. Demikian juga perbuatan buruk yang biasa dikerjakan, maka perbuatan buruk menjadi ringan dan gampang dilaksanakan. Sebaliknya, melaksanakan perbuatan baik akan menjadi berat. Ya, ini di dalam hadis yang keempat. Nah, ini penting sekali kita ketahui pentingnya menegakkan sholat jamaah. Yang kelima lagi, ini juga dijelaskan sangat pentingnya sholat berjamaah. Ini diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Monggo Pak dibaca. 5. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu katanya, barang siapa ingin bertemu dengan Allah nanti pada hari kiamat sebagai seorang muslim, maka hendaklah ia menjaga sholat dan mengerjakannya waktu mendengar suara adzan. Sudah, ya sebentar. Siapa yang, ya, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maksudnya masuk surga, karena nggak masuk surga nggak mungkin bertemu dengan Allah. Nanti pada hari kiamat, ya, sebagai seorang muslim, ketemunya sebagai seorang muslim, berarti masuk surga, maka ya, hendaklah ia menjaga sholat dan mengerjakan di waktu mendengarkan azan. Ya, jadi kita rasakan aja. Kalau kita pada saat azan kok masih enak-enak, tidur-tiduran, nanti-nanti saja, jangan berpikir berharap nanti ketemu Allah di akhirat itu dalam keadaan kita muslim. Jangan-jangan kita dalam keadaan yang tidak muslim, yang dimurkai oleh Allah. Orang mujrimin misalnya, orang yang banyak dosanya, orang munafik, ya, orang kafir, bahkan orang syirik barangkali. Nah, kalau kita kepingin ketemu Allah dalam keadaan orang muslim, maka dianjurkan di sini hendaklah ia, ya, mengerjakan sholat di saat sholat adzan dikumandangkan. Terus Pak Tomo.
Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan kepada nabimu ketentuan-ketentuan mengenai petunjuk. Sedang salat jamaah itu pun termasuk ketentuan-ketentuan tersebut. Seandainya kamu bersalat di rumah, sebagaimana halnya orang-orang yang meninggalkan sholat jamaah dan hanya bersolat di rumah saja, maka berartilah kamu telah meninggalkan sunnah nabimu. Dan apabila kamu telah meninggalkan sunnah nabimu, maka sesatlah kamu semua. Saya tahu bahwa yang suka meninggalkan sholat jamaah itu tidak lain melainkan orang munafik yang telah nyata kemunafikannya. Dahulu pernah terjadi seseorang yang dipapah oleh dua orang yang memasukkannya dalam barisan sholat. Hadis riwayat Muslim. Ya, coba ya, betapa kerasnya ya anjuran untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Orang yang tidak sholat berjamaah di masjid ini ya, tanpa ada udzur syar'i yang memperbolehkannya, maka menurut keterangan Ibnu Mas'ud itu adalah orang-orang yang munafik, yang jelas-jelas munafiknya pada saat itu. Padahal masih sholat loh ya. Masih sholat, tapi sholatnya nggak suka di masjid, sholatnya di rumah saja. Orang-orang yang munafik, yang jelas-jelas munafiknya. Pasti kita tidak suka kan kalau sampai dikatakan seperti itu. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang kalau kita sudah mengerti tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid, ya sholat berjamaah di masjid lah. Ya. Kita tidak susah, kita membeli misalnya jam, atau ini yang sudah ada jam itu, sudah ada waktunya kapan masuk duhur, kapan masuk asar, kapan masuk maghrib, dan seterusnya. Sehingga kita tepat, tidak pernah kita terlambat tatkala kita sholat di dalam di masjid ini. Kita selalu sholat tepat pada waktunya. Belum adzan kita sudah wudhu, tatkala begitu adzan kita sudah berangkat, di sana sempat sholat qobliyah, dan kalau ada ba'diyah kita juga sholat ba'diyah, maka alangkah ringannya sholat dikerjakan kalau seperti itu. Memang saya pernah ketinggalan, tiba-tiba dibangunkan, ketiduran seluruh rumah ini. Dibangunkan setelah jam 12 kurang seperempat. Bingung ini ya. Sudah semua masjid-masjid sudah selesai sholat. Karena sekarang itu duhurnya 11.14. Jadi kalau jam 12 kurang seperempat sudah selesai semua, tidak ada yang sholat. Akhirnya sholat di rumah berapa? Sholat duhurnya aja 10 rakaat. Karena apa? Sebelum sholat itu qobliyah duhurnya 4 rakaat, 4 rakaat, 2 kali salam. Ba'da duhurnya adalah 2 rakaat jadi 6 rakaat. Sholat duhurnya adalah 4 rakaat jadi 10 rakaat. Ini berat kalau kita kerjakan di rumah. Kalau di masjid enteng. Pada saat kita masuk sholat qobliyah, karena memang sholat itu belum dikerjakan bersama dengan yang lain. Dan Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang senantiasa sholat berjamaah. 40 hari dia berjamaah berturut-turut. Tidak pernah ketinggalan takbirnya ihram imam. Maka Allah akan mengharamkan baginya dagingnya diamakan api neraka. Atau diberi kebebasan dari terbakar api neraka. Dan diberi kebebasan dari sifat munafik. Dan masih banyak keutamaan sholat orang yang berjamaah. Ya, sampai-sampai Ibnu Mas'ud mengatakan di sini, ya, ini petunjuk nabimu, jangan seperti orang yang sholat di rumah, meninggalkan sunnah, jadilah sesat dia. Ya. Orang yang senantiasa sholat tidak pernah ke masjid, itu menyebabkan kesesatan nantinya. Kita tidak terasa akan mudah sekali setan menghasut kita, atau membisikkan kita sesuatu yang kelihatan indah, akhirnya padahal itu sesuatu yang membahayakan. Karena apa? Tidak mau sholat berjamaah di dalam masjid itu. Mari mulai sekarang kita praktekkan. Ya, kita memang gampang mengajak orang lain, tapi diri kita bagaimana? Jangan sampai atakmuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala taqilun. Jadi tadi surat Al-Baqarah tadi ayat yang 44 tadi ya. Pantaskan kamu mengajak orang lain kebaikan, kalau lupakan dirimu sendiri, padahal kamu mengerti ya. Kamu membaca kitab, yaitu kitab Al-Quran yang kamu baca, ya, kamu sudah mengajarkan orang lain, mengajak jamaah, mengajak infak, mengajak sedekah, mengajak apa. Tapi dia sendiri nggak pernah sholat di masjid. Ya,
bahkan tidak pernah infak, tidak pernah sedekah, karena namanya sudah besar, ya, mau mengajak orang, ya diikuti banyak orang. Tapi untuk dirinya sendiri, tidak ada manfaatnya. Gambarannya seperti orang buta berjalan di dalam kegelapan malam, dia membawa lilin atau membawa obor. Obor itu bermanfaat bagi orang lain yang tidak buta, sedangkan dia yang buta tidak mendapat manfaat sedikit pun dari obor yang dia bawa itu. Jadi orang yang mengajak kebaikan orang lain, dia sendiri tidak mau mengerjakan kebaikan, itu bahayanya akan menimpa dirinya sendiri. Ya, berikutnya riwayat dari ini menunjukkan bahwa moga Pak Toman teruskan. Riwayat lain menerangkan bahwa Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketentuan-ketentuan buat mendapatkan petunjuk, yaitu sholat dalam masjid ketika sudah disuruhkan suara adzan. Ya, ini namanya Sunanul Huda. Sunanul Huda itu ketentuan-ketentuan buat mendapatkan petunjuk, ya, yaitu sholat di dalam masjid ketika sudah diserukan adzan, ya. Jadi kita sholat ke dalam masjid. Ayo, marilah kita. Jadi ini memang kita sudah tahu, orang-orang sudah banyak mengerjakannya, tapi sebaliknya kita sendiri kadang-kadang melupakan saja karena menganggap biasa-biasa, ya. Kita capek sedikit, ngantuk sedikit saja, kita sudah sholat di rumah, ya. Kemudian kita tidak mau ke masjid. Berapa ruginya? Umur kita itu, nah, seperti jam berjalan saja, dimanfaatkan untuk berbuat baik, ya waktu itu berjalan, dibuat untuk berbuat jahat juga waktunya berjalan. Tapi alangkah untungnya kalau waktu itu digunakan untuk berbuat baik. Kula yaumin huwa fi sa'nin, kata Allah Ta'ala. Setiap saat Allah di dalam kesibukannya memberi pahala, mengangkat derajatnya, merendahkan seseorang. Setiap saat Allah itu, ya, ini dan tidak menjadikan Allah lengah, ya, pada saat itu. Terus Pak, hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 dari Abu Darda katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada 3 orang pun di dalam sebuah desa atau lembah yang tidak diadakan di sana sholat berjamaah, melainkan nyatalah bahwa mereka telah dipengaruhi oleh setan. Karena itu tepatilah sholat jamaah, sebab hanya kambing yang terpencil dari kawanannya sajalah yang dapat dimakan oleh serigala. Ya, jadi maksudnya kalau kita itu sholat berjamaah bagaimanapun kekhusyuan masih terpelihara. Kalau imamnya tidak khusyuk, ya, kemudian ada salah satu barisan depan yang khusyuk, semua dianggap khusyuk. Kalau barisan depannya ada yang khusyuk, barisan kedua khusyuk, maka semuanya dianggap khusyuk. Kalau tidak ada khusyuk semuanya, mulai imam, barisan pertama, kedua, dan seterusnya, maka lurus dan rapatnya barisan itu merupakan kesempurnaan sholat berjamaah. Jadi orang sholat berjamaah keuntungannya sangat banyak sekali. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat berjamaah hanya karena alasan yang tidak selayaknya kita kerjakan. Ya, monggo teruskan Pak Tomo, masih ada. Hadirnya kaum wanita untuk berjamaah di masjid dan keutamaan sholat mereka di rumah. Kaum wanita boleh saja pergi ke masjid untuk mengikuti sholat jamaah dengan syarat harus menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan timbulnya syahwat atau fitnah, baik karena perhiasan atau harum-haruman yang dipergunakan. Dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, janganlah kamu larang wanita-wanita itu pergi ke masjid, tetapi di rumah adalah lebih baik untuk mereka. Iya, ya tentunya perhatikan di sini janganlah kamu larang, ya, janganlah kamu larang wanita-wanita itu pergi ke masjid. Artinya wanita-wanita boleh bagus pergi ke masjid, ya, tetapi sholat mereka di rumahnya lebih baik. Kenapa? Karena kalau sholat ke masjid membawa fitnah, itu di rumahnya lebih baik. Tapi kalau di masjid itu tidak membawa fitnah, misalnya pakai wangi-wangian, pamer perhiasan, karena wanita itu kan kebanyakan kan seperti itu.
kadang-kadang ketemu temannya aja, ya apa, ya anakmu sekarang sudah apa, yang ke sekolah di luar negeri sudah lulus belum, anak saya sudah lulus, sekarang jabatannya ini dan ini, suka pamer begitu kan menimbulkan fitnah. Tapi laki-laki jarang yang ngomong-ngomong seperti itu, ya. Ya, begitu kadang-kadang buka mukena sholat ya, sudah cerita sama saudara, sopo si imam itu, imam kok udah imam kok ini. Kadang-kadang ngomong-ngomong seperti itu. Kalau itu hal-hal seperti itu bisa dihindari, maka bagaimanapun juga sholat di masjid itu masih tetap lebih baik meskipun bagi wanita daripada sholat di rumah yang tidak wanita itu membawa fitnah. Kalau seandainya itu secara mutlak di masjid itu dilarang, Rasulullah tatkala membuat Masjid Nabawi tidak dibuatkan pintu khusus untuk wanita, ya, karena di Masjid Nabawi ada pintu khusus untuk wanita, ya, yang tidak sama dengan pintu untuk laki-laki. Itu menunjukkan bahwa sholat di masjid itu adalah masih diperbolehkan dan dianggap baik kalau tidak mendapatkan fitnah. Terus Pak, ada hadisnya beberapa itu dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Nabi SAW bersabda, janganlah kamu larang wanita-wanita itu pergi ke masjid-masjid Allah, tetapi hendaklah mereka itu keluar tanpa memakai harum-haruman. Ya, terus juga diterima dari Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, siapa-siapa di antara wanita yang memakai harum-haruman, janganlah ia turut sholat Isya bersama kami. Ya, inilah rambu-rambunya kalau wanita jangan memakai pakaian arum-aruman yang sangat menyengat sehingga jarak sekian sudah bisa dicium oleh seorang laki-laki, ya. Kemudian masih terus, Pak. Bagi mereka lebih utama sholat di rumah saja. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani dari Ummu Humaid As-Sa'diyah bahwa ia datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, saya suka sekali bersolat bersama Anda. Beliau pun menjawab, saya tahu akan hal itu, tetapi sholatmu di rumahmu adalah lebih baik dari sholatmu di masjid kaummu. Dan sholatmu di masjid kaummu adalah lebih baik daripada sholatmu di masjid umum. Iya, inilah ya. Dari hadis ini ada yang menyimpulkan, maka kalau wanita sudah pokoknya yang penting di rumah saja, tidak usah ke masjid sama sekali. Ini kesimpulan mereka karena melihat hadis ini, di rumahmu lebih baik. Nah, mereka yang tanya itu adalah katakanlah wanita yang mungkin banyak membawa fitnah, ya, memakai perhiasan, banyak omongnya kalau di masjid, rasan-rasan di masjid, apalagi rasan-rasan di Masjid Nabawi itu dosanya lebih besar daripada rasan-rasan di masjid yang lain. Maka dari itu sholatnya di rumah saja, karena di rumah itu meskipun pahalanya tidak sebesar di masjid, tapi utuh, ya, tidak dikurangi dari ghibah, ya, caci maki dan lain sebagainya. Baik, saya kira sampai di sini saya kembalikan kepada Pak Alwi, monggo silakan.